semangat pagi anak-anak kami sekalian. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Ya, kembali bertemu dengan ibu-ibu EKG dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Ibu harap kondisi anak kami sekalian tetap dalam kondisi baik sekalipun belajarnya dari rumah. Dan materi kita hari ini, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu dengan rajin dan giat dalam mengetahui dan memahami cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Dalam sejarah, itu digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang telah terjadi. Konsep waktu dalam sejarah merupakan proses kelangsungan dari satu waktu dalam batasan waktu tertentu. Nah, kesatuan kelangsungan waktu ada 3. Ada masa lampau ya, bukanlah maaf ibu salah ketik, atau past, masa sekarang atau present, dan masa yang akan datang atau future. Ini adalah 3 konsep waktu yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia. Apa yang terjadi hari ini besok sudah akan menjadi masa lalu. Kemudian apa yang sekarang sedang kita jalani, mungkin anak kami belajar di rumah, ibu juga mengajar dari sekolah, itu masa sekarang yang sedang kita jalani. Dan ketika besok kita bangun, dan kita akan melaksanakan kegiatan pada besok hari, itu merupakan masa yang akan datang. Jadi ketiga masa ini tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia. Nah, ada 3 cara berpikir dalam sejarah. Apa aja yang 3 itu? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, cara berpikir kronologis. Arti etimologis adalah asal usul kata. Suatu pernyataan yang dikupas berdasarkan asal usul katanya. Misalnya kemarin kalau kata sejarah dari bahasa Arab, syajaratun artinya pohon. Kemudian dari bahasa Inggris history, dari bahasa Yunani historia. Nah, itu tadi arti sejarah berdasarkan etimologisnya, asal usul katanya. Beda lagi kalau berdasarkan terminologis, itu menurut para ahli. Maka di sini cara berpikir kronologis secara etimologi, kronologis diambil dari 2 kata, kronos dan logos. Kronos dari bahasa Yunani artinya waktu. Logos juga dari bahasa Yunani artinya uraian atau ilmu. Maka cara berpikir kronologis artinya cara berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata kuncinya naku, cara berpikir kronologis adalah sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Nah, ketika kita mengkaji sejarah berdasarkan cara berpikir kronologis, artinya kita mengkaji sejarah sesuai dengan urutan waktunya, itu dapat menjauhkan kita dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Mari kita simak. Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Nah, kalau anakronisme ini sering digunakan oleh para sutradara dalam menyusun cerita dalam sebuah drama atau film. Gitu. Jadi bisa jadi sutradara tersebut menggunakan waktu, latar, tokoh sebenarnya nggak sesuai sama di skenario-nya gitu. Misalnya kan dia mau tampilkan tokoh peran utama, kebetulan pada hari itu peran utamanya tidak bisa hadir karena mungkin ada halangan, sakit, dan lain sebagainya. Maka bisa jadi secara tiba-tiba atau secara langsung cerita skenario diubah sesuai kemampuan sutradara gitu.
Jadi bisa jadi sebenarnya di setiap momen itu mendadak ganti ceritanya, ganti pelakunya, ganti tokohnya. Kalau sejarah, kita tidak bisa mengkaji sejarah dengan anakronisme ini, nggak bisa. Kita harus kaji sejarah secara berurutan. Karena sejarah mengenal waktu. Ilmu kita, ilmu sejarah yang maksud ibu, yang membedakan ilmu sejarah dengan ilmu lainnya adalah kalau sejarah itu menitik beratkan kepada urutan waktu. Fokus kepada waktu. Apapun ceritanya, sejarah harus menggunakan waktu. Harus berurutan. Nah, itu dia kalau sejarah. Kalau misalnya ilmu geografi mungkin beda, sosiologi beda, ekonomi mungkin lebih fokus ke penghitungan dan lain sebagainya. Tapi kalau sejarah, ingat aku, lebih fokus kepada urutan waktu. Cara berpikir kronologi juga membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama. Ada perbandingan peristiwa. Yang kedua, cara berpikir diakronik. Cara etimologis atau asal-usul katanya tadi, diakronik pun ternyata berasal dari bahasa Yunani. Dia dari bahasa Yunani dan kronos yang juga dari bahasa Yunani. Nah, kalau dia artinya melampaui, melintasi, melalui, dan kronos artinya waktu. Maka diakronik adalah cara berpikir yang melampaui atau melintasi waktu tertentu. Contoh cara berpikir diakronik. Nah, contoh cara berpikir diakronik bisa kita lihat adalah pembawakan sejarah atau nanti kita pelajari yang namanya veridisasi sejarah. Dalam pembawakan sejarah ini, kita bisa melihat bahwa kita sudah masuk ke zaman yang ke-10 saat ini ya, zaman reformasi. Dimulai dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, perkembangan Islam, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan, revolusi, orde lama, orde baru, dan reformasi. Jadi kita sudah masuk ke 10 zaman. Kita sudah masuk ke zaman yang ke-10 dan di sini terlihat fokus kepada kurun waktu. Ya, kalau zaman prasejarah itu terjadi atau berlangsung sebelum abad ke-4 Masehi, maka zaman Hindu-Buddha mulai muncul abad ke-4 dan fokus kepada zaman reformasi itu mulai dari 1998 sampai sekarang ini, sampai saat ini. Sehingga nanti, karena cara berpikir diakronik itu lebih fokus kepada waktu, dia memanjang dalam waktu, namun terbatas dalam ruang, maka cara berpikir diakronik itu juga dapat membandingkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya yang memiliki persamaan dalam waktu dan peristiwa. Contohnya kerja paksa pada zaman Belanda dan zaman Jepang. Kalau zaman Belanda disebut kerja rodi, sedangkan zaman Jepang disebut kerja romusa. Nah, jadi di sini terlihat nakku ada yang namanya perbandingan atau pembandingan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya dalam konteks yang sama atau kejadian yang sama. Nah, contohnya di sini adalah perbandingan kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda dan juga Jepang selama menguasai Indonesia. Atau contoh lainnya adalah seperti demo yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1966 pada saat di akhir pemerintahan Soekarno dengan demo yang dilakukan mahasiswa saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 pada saat pemerintahan Soeharto. Nah, di sini pun terlihat bahwa ada dua perbandingan peristiwa, sama-sama mengkaji tentang peristiwa demonstrasi mahasiswa, namun dalam kurun waktu yang berbeda, antara 1966 di zaman Soekarno dengan tahun 1998 di zaman Soeharto. Jadi, kalau dia cara berpikir diakronik, lagi-lagi Ibu katakan bahwa dia lebih fokus kepada waktu, ya, sehingga dia memanjang dalam waktu tapi singkat dalam ruang. Artinya dia lebih fokus kepada perbandingan waktu. Dia tidak kaji lagi sebenarnya di tahun 1966 itu
selain demo, peristiwa apa lagi yang terjadi? Siapa lagi yang melakukan peristiwa? Dia nggak fokus kepada itu. Ciri-ciri berpikir diakronik: bersifat vertikal, cakupan kajian lebih luas, terdapat konsep perbandingan, dan mengkaji dengan berlalunya masa. Nah, berikutnya cara berpikir sinkronik. Secara etimologis, sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Maka, arti berpikir sinkronik menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Yang membedakan diakronik dan sinkronik adalah fokus kepada pembahasannya. Kalau dia diakronik, dia fokus kepada waktu dan periode terjadi suatu peristiwa. Dalam setiap peristiwa yang dikaji, yang digarisbesari, dan yang diutamakan itu waktu kejadian. Dan sifatnya memanjang berdasarkan waktu namun terbatas pada ruang. Maksudnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dia lebih fokus kepada waktu kejadian. Dia tidak kaji lagi peristiwa apa yang terjadi, peristiwa lain apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalnya, tahun 1998, dia fokus membahas tentang demonstrasi mahasiswa. Padahal di tahun itu juga terjadi krisis ekonomi, kemudian terjadi juga yang namanya krisis kepercayaan terhadap Soeharto, tapi yang difokuskan situ hanya 1998 itu adalah demonstrasi mahasiswa, gitu ya. Kalau dia sinkronik, fokus pembahasannya lebih kepada peristiwa. Jadi yang dikaji nanti pola-pola, gejala, karakter. Kalau kita samakan contohnya, contoh demonstrasi 1998, kalau dia sinkronik, dia lebih ke siapa dalang dari demo tersebut, apa alasan demo itu terjadi, kemudian bagaimana peristiwa demo itu berlangsung, adakah korban, kalau ada siapa korbannya. Dia lebih fokus kepada kejadian itu, tidak mengutamakan waktu. Dan sifatnya meluas, itu ada sifatnya Ibu salah ketik, itu maksudnya sifatnya meluas, kemudian berdasarkan ruang namun terbatas pada waktu. Contoh berpikir sinkronik. Nah, ini di gambar ini ada proklamasi 17 Agustus 1945. Kalau dia tadi berpikir diakronik, maka yang pasti dibahas itu mengenai kapan tanggal terjadinya proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian sebelum 17 Agustus, tanggal 16, peristiwa apa yang terjadi? Rengas Dengklok. Tanggal 15, peristiwa apa yang terjadi? Rapat golongan muda. Nah, dia kalau diakronik tadi kan lebih ke tanggal. Maka kalau dia sinkronik, yang kita gali lebih dalam adalah seputar peristiwa, seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa saja yang hadir, kemudian di mana dibacakan, jam berapa dibacakan, siapa yang kibarkan bendera, kemudian mengapa peristiwa itu dibacakan di kediaman Soekarno. Nah, itu kalau dia contoh berpikir sinkronik. Dan yang kita perluas adalah seputar apa yang terjadi pada malam itu. Siapa saja yang terlibat di sana, di mana lokasinya. Nah, jadi dia lebih fokus kalau contoh berpikir sinkronik kepada bagaimana peristiwa itu. Siapa pelakunya, kalau bahasa Indonesia 5W1H. Gitu ya. Ciri-ciri berpikir sinkronik, dia bersifat horizontal, cakupan kajian lebih sempit, tidak ada konsep perbandingan, dan mengkaji pada masa tertentu. Maka ciri berpikir sinkronik adalah lawan dari berpikir diakronik. Salam jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan anak-anak kami sekalian. Dan tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat.
jaga jarak, dan gunakan masker kemanapun anak-anak kami sekalian pergi. Kerjakan tugasnya sampai selesai dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.